Hai semuanya, jadi di video kali ini gue bakal kasih kalian 2 rekomendasi PC full set budgetnya 6 jutaan. So langsung aja simak video berikut ini, intro. Hai semuanya, jadi ini PC full set pertama, budgetnya kurang lebih 6,2 juta ya. Kenapa gue ambil ini PC? Pertama ini udah pakai Intel Core i5 10400 yang non seri F. Jadi bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal gitu ya. Dia ada iGPU-nya. Cuma kalau gue sih ntar bakal gue saranin apa-apanya aja yang perlu di-upgrade gitu ya. Udah 2 kali terjual, 1 kali ratingnya, 1 ya. Habis itu harganya 6.200.000 lah, kita buletin aja. Gitu. Aktif 15 menit lalu, join 2 tahun lalu, dikirim dari kota Bandung, baratnya 18 kilo. Oke, langsung ke produk description. Untuk motherboardnya sendiri pakai dari H410 GB ya. Untuk prosesornya, gue udah bilang pakai Intel Core i5 10400. Jadi di sini tidak memakai yang namanya VGA eksternal ya, gue udah baca. Kalian juga bisa baca ya, VGA-nya onboard gitu ya. RAM-nya 8 GB dengan memakai SSD 128 GB. Ada LAN card integrated, sound card onboard, hard disk 500 GB. Untuk monitornya pakai 19 inci HDMI, keyboard mouse dari Logitech, casing gaming C300 dan power supply 500 watt. Oke, ini gue telah dulu, gue baca dulu di sini. Jadi kalau saran gue, RAM upgrade lagi ke 2 kali 8 GB. Ini prediksi gue single channel ya. Habis itu VGA-nya bakal gue kasih tahu lagi ya, kasih tahu apa yang perlu di-upgrade nanti. Jadi ntar VGA di-upgrade lagi, catatan ya. Kalau VGA di-upgrade, power supply-nya di-upgrade lagi. Habis itu hard disk bisa kalian upgrade lagi ke 1 TB gitu. Mengikuti budget kalian aja. Cuma kalau saran gue, kalau untuk hard disk masih bisa kalian pending dulu. Cuma kalau saran gue, fokus concern utama gue tuh paling di RAM-nya dulu. Untuk di RAM ya. Untuk RAM-nya kalian bisa upgrade ke 2 kali 8 dulu. Habis itu power supply VGA belakangan. VGA menyusul gitu ya. Cuma kalau kalian udah upgrade VGA duluan, power supply-nya udah wajib di-upgrade karena ini cuma 500 watt yang biasa doang gitu ya. Belum yang 80 plus bronze juga gitu. Ntar bakal gue saranin juga apa yang perlu di-upgrade semuanya power supply-nya ya. Ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 8. Oke lah ya. Untuk Intel Core i5 10400 sendiri pun dia di sini masih muda banget ya. Dia keluaran tahun 2020 tanggal 30 bulan April gitu ya. 6 core 12 thread. Sesuai yang udah gue bilang, ini pakai iGPU UHD grafik 630 gitu. Jadi dibilang kencang ya cukup kencang lah. Cuma ntar bakal gue kasih tau lah apa yang perlu di-upgrade lah. Karena untuk Intel Core 2400 pun termasuk cukup kencang juga gitu ya. 6 core 12 thread gitu. Kita lihat langsung ke frekuensi dasarnya aja 2,9 up to 4,3. Ini kencang ya. TDP-nya di 65 watt dengan memakai 14 nanometer, soket LGA 1200. Oke lah, ini langsung benchmarknya aja. CPU benchmark score dari i5 10400 pun untuk single core score di angka 1104 dan multi core score di angka 5540. Ini masih cukup kencang lah untuk kelas Gen 10 ya. Oke. Kalau saran gue, the best upgrade VGA eksternal buat Intel Core i5 10400, gue menyarankan kalian untuk ambil paling ini udah paling standarin ya, GTX 1650 gitu ya. Jadi di sini gue udah pakai namanya bottleneck calculator. Jadi Intel Core i5 10400 dan GeForce GTX 1650 yang akan bekerja sama dengan baik gitu ya. Jadi saran gue kalian ambil yang GTX 1650 gitu. Kalau GTX 1650 gue sarankan kalian upgrade lagi power supply-nya misal ke 550 watt 80 plus bronze. Menurut gue itu udah cukup banget lah ya. Oke nih, jadi di sini sekarang gue bakal kasih lihat dulu ini PC pertama bisa buat main game apa aja. Jadi Intel Core i5 10400 buat UHD grafik 630 gitu. Jadi ada ini PC pertama dan gue bakal ulas lagi PC kedua gitu. Jadi ada 2 rekomendasi PC. Ya udah, simak game berikut ini.
I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 but even that can change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say You fake should it till run. you make it A. And if you play that game, then you lose, might make a change. Rearrange all the bad to a day. You should Take the run. worst thoughts saying, turn them to a game. The best thoughts saying, put them on Spike display. down, Put B. in your brain till you're You feeling should no run. pain. Never lay yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 You should run. go, Dan yang PC kedua ini gue ambil dari AMD sekarang. PC Gaming Ryzen 5 5600G. Ini yang gue sarankan untuk kalian ambil PC full set. Ini harganya 6,2 juta juga. Jadi 6.200.000 kalian udah dapat PC full set rekomendasi dari gue tentunya ya, dengan spesifikasi yang menarik lah ya. Kalau yang sebelumnya Gen 10 Intel Core i5 sekarang 5600G udah seri 5 gitu ya. Di sini bakal gue jelasin semuanya lengkap, detail ya, lebih terperinci ya. Oke. Jadi di sini harganya udah 6,2 juta, 25 kali terjual, 11 kali ratingnya gitu. Oke. Jadi tokonya juga gue yakin trusted lah, dikirim dari kota Bandung juga nih. Dari satu toko yang sama gitu ya. Oke, jadi di sini kita langsung ke produk description-nya aja. Ini nggak ada endorse, gue cuma cari yang budget segini tapi spesifikasinya bisa gue ulas gitu dengan pokoknya gue tertarik lah ya dengan spesifikasi yang mungkin make sense, masuk di akal gitu ya. Oke. Jadi di sini Ryzen 5 5600G nih di sini. Pakai motherboardnya dari ASRock A520. Ntar bakal gue ulas lagi apakah bisa A520 atau enggak. Itu bisa ya, ntar bakal gue ulas lagi gitu. Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread, ntar bakal gue ulas lagi untuk spesifikasi prosesornya. Habis itu apa yang perlu di-upgrade lagi untuk VGA-nya, karena untuk 5600G sendiri dia pakai APU ya. RAM 8GB DDR4 bisa kalian upgrade lagi ke dual channel, gue udah bilang. Pakai Vega, SSD 128GB, hard disk 500GB, upgrade ke 1 tera kalau kalian punya budget lebih. Ntar power supply-nya upgrade lagi kalau misalkan VGA-nya udah kalian upgrade sih. Menurut gua kayak gini masih cukup lah. Mouse RGB, mouse keyboard RGB, sama monitor 19 inci HDMI. Oke, jadi di sini yang perlu di-upgrade RAM-nya dulu, habis itu power supply dan VGA. Hard disk bisa itu tergantung kalian aja mau upgrade atau enggak sih. Balik lagi ke kalian. Sesimpel itu. Ya guys ya, jadi ini barangnya udah sampai kayak gini guys ya. Nih kayak gini, ada yang baru beli tahun 2021 bulan 8, 2021 bulan 7 gitu ya. Oke, jadi PC full set nih ya. AMD Ryzen 5 5600G sendiri dia bakal gue ulas lagi nih langsung ya. Dia udah 6 core 12 thread, pakai Radeon Vega 7, Radeon Vega 7 gitu ya. Ini kita langsung lihat ke frekuensi dasarnya di 3,9 up to 4,4, dia 7 nanometer, kalau yang sebelumnya itu 14 nanometer untuk i5 RTX 2400. TDP-nya di 65 watt dengan configurable TDP 45 watt ya. Release date tanggal 13 bulan April tahun 2021 gitu ya. Oke.
Habis itu kalau untuk Geekbench-nya ya, untuk Geekbench, untuk bottleneck kalkulator. Untuk bottleneck kalkulator pun gue menyarankan kalian upgrade ke RTX 2060 yang standar biasa. Ya, jadi untuk AMD Ryzen 5 5600G sama sama RTX 2060 menurut gue itu yang paling the best gitu ya. Oke, jadi misalkan kalian udah upgrade RTX 2060, upgrade lagi VGA-nya kalau ini sih ke 600 watt 80 plus bronze gitu. Oke, habis itu nih, ini kita concernnya di AMD Ryzen 5000 series karena tadi kan gue udah ulas pakai AMD Ryzen 5600G di sini ya. Habis itu untuk motherboardnya sendiri kan pakai yang A520, ASRock motherboard A520 di sini. A520 tuh dia nggak kompatibel sama Athlon 1000 series, tapi dia masih kompatibel sama yang 5000 series ya. Jadi ini mana nih? Ini ya. A520 kompatibel ya. Jadi udah kompatibel sama AMD Ryzen 5 5600G, 5000 series ya. Habis itu untuk seri A320, B350 dan X370 itu dia mesti update lagi BIOS-nya gitu ya. Di sini udah dari website AMD-nya langsung gitu ya, nggak mungkin gue menipu ya. Jadi di sini dari website resminya AMD ini udah dijelaskan motherboard yang support dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi untuk A320 pun dia nggak support sama AMD Ryzen 3000 series. Ini buat yang nggak ngerti rakit PC juga. Ini salah satu pedoman patokannya juga nih ya. Siapa tahu kalian butuh, kalian bisa screenshot nih ya. Jadi di sini buat yang mau rakit PC pakai prosesor AMD, jadi kalian bisa ngerti motherboard apa yang support sama yang nggak support. Ini ada selective data BIOS update-nya juga, jadi kalian bisa ngerti lah. Saran gua sih paling amannya sih ini pakai B450. Itu udah paling aman, B450 untuk motherboard ya. B450 gitu. Habis itu the best motherboardnya ya pakai X570. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Habis itu untuk Geekbench 5 score-nya sendiri untuk AMD Ryzen 5 5600G itu untuk single core score-nya di angka 1498 dan multi core score-nya di angka 7466 gitu ya. Oke, jadi di video ini gue udah kasih kalian 2 rekomendasi PC. Habis itu budgetnya 6,2 juta. Gue udah jelasin secara lebih lengkap, terperinci, detail apa-apanya aja yang perlu di-upgrade. Tinggal mengikuti budget kalian aja. Apakah kalian udah merasa cukup terbantu dengan adanya video ini? Komen di bawah atau mungkin bisa like kalau kalian merasa terbantu. Dan sekarang gue bakal kasih lihat performa dari AMD Ryzen 5 5600G dan Radeon Vega 7. So simak video berikut ini. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I still go, 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 we go, 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 go. But even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, say, turn it to okay. Take the best thoughts, say, and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man.
go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, slow, go, still go, go, so long, go, still go. Ya udah, jadi videonya gua selesain dulu ya. Jadi udah selesai videonya semuanya, gua udah kasih tahu ke kalian yang perlu di-upgrade 2 PC yang menurut gua terbaik di rentang budget 6 jutaan. Jadi semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you tomorrow. Bye-bye.